Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi bersama saya Imra Peliang dalam acara Obsesilu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama anggota KPU Kabupaten Pasaman, yaitu Bapak Juli Yusran selaku Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman. Sahabat Bawaslu, kita tahu bahwa tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Nah, KPU pun telah meluncing tahapan tersebut pada tanggal 14 Juni 2022. Nah, bagaimana persiapan KPU menghadapi pemilu 2024 nanti? Nah, pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Juli Yusran yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada hari ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Imran. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini boleh ya saya panggil Abang aja ya biar lebih akrab ya. Nah, Bang, memulai diskusi kita pada hari ini, mungkin sahabat Bawaslu juga mau tahu bagaimana sih persiapan KPU selaku penyelenggara teknis menghadapi pemilu 2024 ini. Oke, terima kasih. Pertama sebelumnya ya, karena PKPU tahapan sudah keluar, yaitu PKPU nomor 3 tahun 2022, maka secara otomatis tentu KPU sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi proses tahapan pemilu yang akan kita gelar bersama. Pertama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia misalnya, terhitung dari tanggal 21 kemarin, tanggal 21 Juni, kita sudah men-standby-kan sumber daya yang akan melakukan pelayanan atau kepanitiaan piket di KPU, sehingga pelayanan KPU sekarang itu terhitung dari tanggal 21 sudah 24 jam. Jadi tidak lagi berpedoman kepada jam kerja, tapi sudah 24 jam. Jadi setelah jam dinas ada sekretariat, staf sekretariat yang standby di KPU sampai malam selama 24 jam. Sudah diatur dan sudah berjalan sejak tanggal 21 Juni kemarin. Oke, Bang. Nah, sekarang kan KPU telah mengeluarkan peraturan KPU-nya, yaitu Perkpu nomor 3 tahun 2022. Nah, terkait peraturan ini ada beberapa pernyataan dari masyarakat, bahkan dari partai politik yang sedikit kurang setuju lah dengan adanya PKPU ini. Apakah ada perbedaan dari PKPU tahapan sebelumnya? Ya, pertama kalau kita lihat PKPU 3 ini memang dia mengadopsi pasal 267 ya, tentang tahapan Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Kemudian di PKPU 3 pasal 5 tidak salah dijelaskan bahwa rincian lebih lanjut dari tahapan sesuai Undang-Undang pasal 167 itu akan diterbitkan kemudian dalam bentuk PKPU. Jadi PKPU nomor 3 ini belum dirinci secara rigid ya. Dia hanya menjelaskan atau menjadwalkan tahapan umum dari proses tahapan pemilu. Sedangkan masing-masing rincian dari proses umum itu ada di PKPU selanjutnya. Saya kasih contoh. Misalnya verifikasi rekapitulasi. Ya. Dia hanya membuat rekapitulasi misalnya tanggal 15 sampai tanggal 15 Februari sampai 15 Maret. Kapan di kecamatan, kapan di kabupaten, kapan di provinsi, itu tidak dijelaskan secara rinci. Itu nanti akan dijelaskan pada PKPU selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua saya lihat ini juga saya kira menggembirakan ya. PKPU sebelumnya itu menjadwalkan pemungutan dan penghitungan suara itu hanya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Tapi dalam PKPU 3 ini sudah terjadwal 2 hari. Jadi tanggal 14 dan tanggal 15. Iya. Nah,
artinya ini tentu mengurangi beban kerja dari KPPS. KPPS bisa lebih rileks, lebih santai, tidak terlalu dikejar waktu, dan 2 hari itu saya kira waktu yang cukup untuk membenahi apa yang selama ini menjadi titik-titik krusial kesalahan penulisan C1 ya, pengisian C1 itu. Dengan adanya waktu yang 2 hari itu tentu saya kira sangat membantu mereka sehingga tidak terlalu terforsir. Mudah-mudahan nanti tidak ada klausul yang lain yang mengatur, misalnya tiada henti atau tak ada jeda gitu. Iya. Kalau misalnya tak ada jeda, saya kira itu juga akan menjadi beban bagi penyelenggara. beban moral pasti bagi penyelenggara. Nah, Bang, kita lihat PKPU tahapan sebelumnya di pemilu 2019 itu adalah bunyinya tahapan program dan jadwal. Di sebelum juga gitu, tahapan program dan jadwal. Nah, sekarang di 2000 PKPU nomor 3 tahun 2000 ini programnya nggak ada, Bang. Tentang tahapan dan jadwal. Nah, apakah ini yang menyebabkan rincian-rincian itu tidak ada di PKPU ini? Nah, saya kira tidak. Di dalam poin 1 itu kan PKPU itu sudah perencanaan program. Perencanaan program, tapi rentang waktunya tentu dari awal tahapan sampai akhir tahapan. Karena kan penyiapan proses tahapan itu kan tidak satu langkah gitu, tidak satu tahap saja, tetapi dia akan berkesinambungan sampai pada sumpah janji. Jadi seluruh tahapan itu tentu proses tahapannya atau perencanaannya akan terus berjalan gitu. Seperti penyiapan PKPU kan tidak sekaligus selesai kan. Ya, PKPU pungut hitung tentu akan sesuai nanti dengan jadwalnya gitu. Tidak disiapkan sekarang gitu. Jadi misalnya yang saya contohkan tadi, ya, rekrutmen PPK misalnya, kan itu juga kan tidak diatur. Tapi akan turun lagi. Ya. Sekarang itu secara umum, tahapan secara umum sesuai dengan PKPU, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 167 itu ada 11 tahapan ya. 11 tahapan. Itu yang sudah dirinci dalam bentuk tahapan. Tetapi penjelasan atau rincian dari tahapan yang 11 itu akan disusul lagi dengan PKPU baru. Itu kalau yang saya tangkap ya dari pasal 5 PKPU nomor 3 2022 itu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 167 itu kan ada 11 tahapan. Nah, di 106 di poin nomor 8 ya, itu peraturan secara rinci akan diatur di PKPU. Ya tentunya ini PKPU ini kan tidak akan merugikan PKPU. Ya PKPU. Tidak akan merugikan peserta pemilu ya kan? Tidak, dia hanya merinci jadwal gitu. Misalnya rekapitulasi tanggal 14 Februari sampai 15 Februari sampai 15 Maret misalnya kan. Maka dia akan merinci kapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, tanggal berapa di kabupaten dan tanggal berapa di provinsi dan di pusat gitu, di KPU RI misalnya. Oke Bang, nah sekarang kita sudah dapat nih PKPU tahapan. Intinya ini tahapan sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni kemarin. Nah ini gimana nih langkah-langkah KPU khususnya Kabupaten Pasaman ini menghadapi pemilu ini? Karena setiap pemilu itu yang paling sering yang jadi sorotan itu terkait permasalahan data pemilih, permasalahan penghitung. Contoh kemarin di pemilu 2019 karena sekarang kan masih 5 kota Bang ya. Nah banyak kemarin yang itu penyelenggara di bawah KPPS itu yang meninggal dunia. Nah bagaimana ini teori atau strategi KPU ini sehingga itu tidak terulang lagi? Ya, pertama tentu kerjasama dengan Bawaslu. Saya sangat gembira ya melihat tagline Bawaslu sekarang, ya kan? Cegah, awas tindak. Jadi bukan tindak di awal gitu. Jadi saya menangkapnya itu adalah sebuah komitmen bahwa Bawaslu akan memberikan pencegahan yang lebih di depan.
menempatkan pencegahan yang depan, sehingga nanti kemungkinan atau potensi-potensi kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara di jajaran KPU itu bisa diantisipasi. Itu yang pertama. Saya sangat yakin Bawaslu juga memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan pemilu ini. Tentu nanti ini akan membantu kerja-kerja badan ad hoc misalnya di dalam hal melakukan proses-proses tahapan ini. Nah, harus Bawaslu dan jajarannya ke bawah harus memberikan backup, ya kan, solusi dan bantuan terhadap jajaran KPU agar mereka on the track, ya, sesuai dengan aturan. Kita tentu ibarat pemain bola kan, terkadang pemain itu karena faktor-faktor lain, ya, faktor banyak, mungkin terlalu banyak faktor-faktor, ya, maka orang yang melihat dari luar kan akan lebih teliti, akan lebih cermat gitu, selain daripada pemain yang itu sendiri. Jadi ini tentu peran Bawaslu dan jajaran Bawaslu tentu kita sangat butuhkan, ya. Mudah-mudahan Bawaslu nanti akan bekerja sigap juga terkait dengan pengawalan proses penyelenggaraan ini. Yang kedua, tadi saya kira PKPU sudah memberikan jalan keluar, ya. PKPU 3 itu sudah memberikan jalan keluar, karena kalau kita lihat misalnya 2019, ya, dengan beban kerja 5 surat suara, dengan pengisian formulir yang sedemikian banyak dan sangat rumit. Saya sendiri sebagai anggota KPU mengatakan sangat rumit, ya. Itu harus dikerjakan 1 kali 24 jam. Itu tentu sangat berat. Untunglah misalnya keluar keputusan Majelis Konstitusi MK, ya, agar bisa memperpanjang. Tetapi itu kan artinya di awal badan ad hoc kita ini, KPPS ini sudah begitu stres dengan beban kerjanya, dengan segala problematika di lapangan. Meskipun diberikan waktu jeda selanjutnya, itu energinya sudah drop gitu. Sekarang ini dia sudah tahu bahwa waktu dia menyelesaikan tugasnya di KPPS itu ada 2 hari, nggak bertambah 1 hari, sampai pada pengisian formulir C hasil itu. Nah, ini tentu secara psikologis akan berpengaruh, bahwa kita tidak perlu mengerjakannya tergesa-gesa, tetapi harus selesai, teliti dan tuntas. Ini juga akan meringankan beban psikologis KPPS. Kemudian yang kedua tentu antara Bawaslu dan KPU juga harus saling berkoordinasi, harus saling memberikan masukan, ya, harus bekerja sama sehingga KPPS badan ad hoc kita di bawah juga merasa terbantu. Jadi mereka tidak seperti diawasi gitu. Seperti diawasi, iya, tapi mereka harus merasa nyaman dengan diawasi itu, ya kan? Artinya ketika mereka melakukan kekeliruan, maka pengawas TPS bisa memberikan pengertian atau memberikan penjelasan gitu. Tidak langsung otomatis dicatat sebagai pelanggaran gitu. Itu adalah upaya kita tentu untuk saling bekerja sama gitu. Sebab beban psikolog, kalau saya lihat 2019 itu memang faktor beban psikologis itu sangat berat, sangat menentukan, ya, sangat krusial, ya. Di samping beban kerja yang sangat rumit, kita tahu bahwa pemilu kita ini adalah pemilu saya kira paling rumit di dunia, dengan waktu yang sedemikian singkat, dengan pengisian formulir semikian banyak dengan istilah yang juga beragam. Saya saja awalnya nggak hafal istilah-istilah yang ada di dalam formulir C1 itu, apalagi misalnya KPPS. Dan pada ad hoc yang lalu KPPS kita itu hanya boleh 2 kali, dibatasi kan, ya. Nah, jadi 2 kali itu tentu saya kira belum pengalaman yang cukup untuk menjadi seorang profesional dalam misalnya penyelenggaraan pemilu ini.
Oke, nah ini sahabat Bawaslu, masyarakat Bawaslu, masyarakat Kabupaten Saman secara umumnya. Dari pernyataan abang tadi ada nih angin segar buat masyarakat kita bahwa kerja KPPS di bawah nanti di pemilu 2024 ini agak ada punya waktu yang 2 hari lah, jadi tidak seperti biasa. Nah selain itu bang, ada nggak perbedaan pemilu sebelumnya dengan pemilu nanti 2024? Karena ini kalau kita lihat pilkada ini dihadapi pula, disambut oleh pilkada di 27 November. Nah kalau kita lihat ini tahapan pemilu belum selesai, tahapan pilkada pun udah dimulai. Nah ini menjadi bagaimana KPU menanggapi ini? Apakah menjadi beban berat nih tentu KPU ini? Ya. Jadi terkait dengan KPPS gitu ya. Saya kira sekarang juga ada angin segar ya. Bahwa KPU mengusulkan kenaikan honorarium badan ad hoc itu 200 sampai 300%. Mudah-mudahan dengan kenaikan ini, kita memang belum tahu apakah ini diterima seluruhnya atau sebagian atau seberapa naiknya, kita juga nggak tahu. Tapi saya kira ini sudah juga merupakan salah satu semangat pimpinan kita di KPU RI untuk memberikan dukungan terhadap badan ad hoc kita. Yang kedua, terkait dengan tahapan tadi, memang ini adalah sejarah baru ya. Sejarah baru dalam sejarah kepemiluan kita, belum pernah dilakukan pemilu dan pemilihan kepala daerah dilakukan pada tahun yang sama. Kita juga melihat bahwa dengan kondisi normal saja, maka irisan tahapan pemilu dan pemilihan itu terjadi. Ada singgungan irisan tahapan yang terjadi antara pemilu dengan pemilihan pilkada. Apalagi nanti kalau misalnya pilpres itu 2 putaran. Nah, ini yang paling berat nih. Ini yang paling berat. Karena kalau pemilu itu 2 putaran, pilpres itu 2 putaran, maka batas akhir pilpres itu, tahapan pilpres itu adalah 20 Oktober 2024. Sementara pilkada atau pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan 27 November. Jadi sekitar 1 bulan rentang waktu batas akhir proses pilpres, tahapan pilpres dengan hari pemungutan di pemilihan. Ini tentu sangat berat. Jadi saya kira memang ini tantangan kita bersama, tidak hanya di KPU ya. Tantangan Bawaslu juga, tantangan badan ad hoc juga, kita nanti di dalam melakukan membagi kerja-kerja kita sehingga pemilu jalan, pilkada juga prosesnya tidak terganggu. Namun walaupun seperti itu, tentu kita selalu berharap ya, pesta demokrasi 2024 ini tetap bisa berjalan dengan lancar, sehingga nanti terpilihnya pemimpin yang benar-benar menurut hati rakyat, gitu kan? Nah, menghadapi pemilu 2024 ini, nah tadi abang juga telah menjelaskan bagaimana persiapan KPU. Sekarang sudah ada piket, mulai dari kemarin sudah ada piket. Tanggal 21 sudah ada piket, 24 dari KPU. Itu ini ya salah satu bentuk dari kesiapan KPU ya, melayani stakeholder lah ya. Stakeholder. Khususnya ini partai politik. Nah, berbicara tahapan yang sering menjadi permasalahan juga ini di tahapan pendaftaran calon anggota dewan. Itu kalau di kota kita tentu di DPRD, calon dewan kota kota masing-masing. Nah, ini kan kalau di Bawaslu ini nanti ujung-ujungnya ini kalau jadi permasalahan ini adalah sengketa, proses sengketa pemilu. Nah, untuk meminimalisir terjadinya ini, karena di sini adalah kalau Bawaslu menilai ini adalah satu titik rawan pengawasan kami di sini, salah satunya di Bawaslu. Nah, bagaimana ini
trik-trik atau cara KPU biar ini terjadi, meminimalisir kejadian itu mungkin terjadi. Ya. Jadi salah satu langkah yang sekarang sudah dilaksanakan oleh KPU ya. Pertama, menyegerakan akses sipol. Jadi terhitung tanggal 26. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 ya, tanggal 26. Meskipun pendaftaran partai politik belum ini, ya kan, belum apa, tapi sudah dibuka, ya, sudah bisa diakses sipol. Dulu keterlambatan itu sangat mengganggu, keterlambatan akses sipol itu karena ada gangguan, maka memang partai politik juga banyak yang mengeluh lah ya, bagaimana memasukkan data-data mereka ke sipol karena tidak, sipolnya ternyata belum siap. Jadi sekarang ini salah satu upaya yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita, sejak tanggal 26 bulan ini akses sipol sudah bisa diakses. Yang kedua, tentu kita memperbanyak sosialisasi tentang bagaimana caranya untuk menyusun atau melengkapi syarat-syarat pendaftaran partai politik, sehingga sosialisasi ini akan kita lakukan berulang-ulang sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan ini tentu bisa dieliminir. Yang ketiga, kita juga akan menyiapkan semacam layanan lah ya, layanan seperti tim di KPU, badan kerja untuk menampung pertanyaan-pertanyaan atau menjawab atau membantu partai-partai politik untuk menyusun atau melengkapi berkas-berkasnya. Apa kira-kira yang masih kurang atau apa yang harus dilengkapi dan seterusnya. Kita akan lebih memberikan pelayanan yang lebih banyak, lebih mudah dan lebih baguslah kepada partai politik. Oke, terima kasih Bang. Mungkin lah ya. Oke Bang, terima kasih Bang tadi diskusi kita pada hari ini. Nah mungkin terakhir kita minta closing statement lah atau pesan buat peserta pemilu mungkin, atau khususnya atau umumnya masyarakat Kabupaten Pasaman lah untuk menghadapi pesta demokrasi 2024 ini. Terima kasih. Sebagai closing statement, kita sudah melakukan pemilu berulang-ulang ya, tidak satu kali dua kali tapi sudah berulang-ulang. Ini tentu menjadi catatan bagi kita semua untuk selalu memperbaiki kualitas pemilihan atau pemilu kita. Jadi demokrasi itu tidak hanya sekedar kebebasan untuk memilih, tapi demokrasi itu sebenarnya merupakan ruang untuk kita memilih yang terbaik di antara calon-calon pemimpin-pemimpin kita nanti yang akan mencalonkan diri. Sehingga pemilu tidak hanya sekedar rutinitas belaka, tetapi merupakan upaya kita untuk menemukan calon-calon pemimpin yang lebih baik, yang paling berkualitas dan paling mampu untuk memimpin kita bersama. Saya sering memberikan contoh seperti ini ya, memilih pemimpin itu harus mempertimbangkan kualitas dan kebaikan. Jadi kebaikan saja tidak cukup. Saya contohkan seperti nenek-nenek lah ya, yang sedang mengiring sepeda motor di tanjakan ya, karena sepeda motornya rusak. Kemudian ada dua orang yang melihat, yang satu baik, orang baik tentu tidak salah, tetapi orang baik kalau dia ingin membantu misalnya nenek itu ya kan, nenek yang sedang kesusahan itu, dia paling hanya bisa ikut mendorong sampai tanjakan selesai ya kan, tapi selesaikan masalah nenek itu kan tidak gitu. Sepeda motornya tetap rusak. Memang nenek itu terbantu, yang seharusnya dia sendiri yang mendorong. Nah, orang baik ini bisa membantu mendorong. Kemudian ada yang baik dan berkualitas.
dia tidak usah mendorong gitu. Nggak usah dia ikut mendorong gitu kan. Dia cukup tengok apa kerusakannya, kemudian dia perbaiki tanpa ikut mendorong, tapi masalah nenek itu selesai. Nenek itu bisa melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motornya. Jadi itulah harapan kita kepada masyarakat. Mudah-mudahan pemilu yang kita laksanakan rutin 5 tahun ini akan lebih mendewasakan kita dalam berdemokrasi, tidak hanya secara prosedural sudah baik, tetapi kita mampu menemukan pemimpin-pemimpin kita yang lebih berkualitas. Semakin lama kita berpemilu, maka semakin mampu kita mendeteksi calon-calon pemimpin kita yang akan kita pilih yang paling tepat, yang paling berkualitas. Saya kira itu harapan kita, sehingga pemilu yang mahal ini betul-betul bermanfaat bagi kita bersama secara bangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Bang. Jadi itulah tadi sahabat Bawaslu, jadilah kita menjadi yang baik dan berkualitas. Itulah obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bang telah hadir di Obsesi Bawaslu Kota Pasaman. Sahabat Bawaslu, demikianlah obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.